Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wulida bil Makkatil Mukarramah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dufina bil Madinatil Munawwarah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu abihi sayyidu abdillah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu ummihi sayyidatu Aminah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala ummati inda wiladatihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wulida bil Makkatil Mukarramah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dufina bil Madinatil Munawwarah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu abihi sayyidu abdillah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu ummihi sayyidatu Aminah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala ummati inda wiladatihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu fi hayatihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu ba'da wafatihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu da'iman fi qalbihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kanat risalatuhu lil arabi wal ajam. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalul khalqi wa sayyidul anam. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad narju syafa'atahu yawmal qiyamah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ighfir lana ya Rabbana bijahi nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihatu ila akhlaqna sallallahu alaihi wasallam. أجمعين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca lanjutan yang kemarin, yaitu halaman 4, wasamaituhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yufahimana wa ay yu'allimana wa ay yaftah alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. Naqulu billahi taufiq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darini amin ya rabbal alamin. Wasamaituhu, lanjutan dari yang sudah kita baca kemarin. Wasamaituhu binajmil usul fi syarhi najmil usul wa yakunu baban fil mutawwalati lid-dukhul. Dan aku namai akannya, yaitu syarah dengan najmul usul fi syarhi najmil usul. Wa yakunu baban, dan ada ianya syarah, yaitu najmul usul, itu pintu fil mutawwalat, pada kitab yang besar-besar, lidukhul, bagi masuk. Dasar tarkib wa yakunu baban lidukhuli fil mutawwalat, dan ada ianya syarah najmul usul, baban itu pintu, lidukhuli, bagi masuk, fil mutawwalat, ke dalam kitab yang mutawwalat yang besar. Cuman ini kita dahulukan, yaitu fil mutawwalat, lalu kita takhirkan, yaitu lidukhul adalah melihat kepada sajak, karena di atas wasamaituhu binajmil usul fi syarhi najmil usul wa yakunu baban fil mutawwalati lidukhul. Nah, sekarang kita baca, yaitu sudah memasuki bismillah matan, yaitu najmul usul. Ini kita baca matan dulu sampai halaman 10. Kita baca matan sampai halaman 10, dan ini kita baca sesuai dengan sajak. Cara baca agar nampak sajaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkama fi kitabihil azim wa bayyanaha bilisani nabiyyihil karim wa bil ijma'is salim wa bil qiyasil mustaqim lil umumi wal khususi minan nasi ajma'in falaysa lahum 'illatun li fi'li ma yuzilul aqla li'annahu la yakunu minal masalik wala minal wasfil munasib lil mukallafin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fahadhal muhtasaru al-musamma binajmil usul hudan lil mubtadi'in bihadhal baladil wasi' wa jama'tu fihi duraral lubbi wa jam'il jawami' fafarrahahum ma fihi
hum ya'ishuna ma'hu 'ala ad-dawami wal lami' wa hadafa minhu al-khilafa rauman lit-tashili fayahsulu hifdzul jami' wa huwa 'alal muqaddimati wa arba'atil aqtab fal qutubul awwal 'ala sittati abwab wal qutubus tsani 'ala thamaniyati abwab wal qutubus tsalis 'ala babaini wal qutubur rabi' 'ala babaini wallaha arju ay yantafi'a bihi al-anamu wa ay yakuna lana sababan lil wusuli ila ridha'illahi ta'ala azza wa jalla fid daraini. Nah, itu adalah matan daripada Najmul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aftatihu ta'lifi, aku buka akan ta'lifku. Ini sengaja kita berikan syarahan tempat ta'alluq muta'allaq yaitu bismillah di akhir, yaitu sesudah bismillahirrahmanirrahim baru kita syarah aftatihu ta'lifi, aku buka karanganku. Ini karena lebih aula kita menuliskan muta'allaqnya di akhir, dan kita pilih yaitu maddah yang ansab, yang sesuai dengan kondisi ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu ta'lifi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aftatihu ta'lifi, aku buka ta'lifi akan ta'lifku. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkama, bermula segala puji itu milik bagi Allah yang telah neputren ya Allah, yang telah menurunkan ya Allah al-ahkam asy-syar'iyyah, akan hukum-hukum syariat, fi kitabihil azim, dalam kitabnya Allah yang agung, artinya Al-Quran, wa bayyanaha bilisani nabiyihil karim, dan telah nepenyata ianya Allah akannya al-ahkam asy-syar'iyyah bilisani nabiyihil karim, dengan lisan nabinya Allah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wabil ijma'is salim, dan dengan ijma' yang salim, wabil qiyasil mustaqim, dan dengan qiyas yang mustaqim, lil umumi wal khusus, bagi suatu man inzal ahkam asy-syar'iyyah li Allah, lil umumi wal khusus, bagi umum dan khusus, minan nasi, daripada manusia, ajma'in, sekalian mereka itu manusia. Falaisa lahum, maka Allah Ta'ala kalih nukutren, Allah Ta'ala sudah menurunkan yaitu hukum-hukum syariat di dalam Al-Quran, lalu dibayan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka falaisa lahum illatun li fi'li ma yuzilul aqla, maka tidak ada bagi mereka itu manusia, baik yang umum ataupun yang khusus, illatun, itu satu alasan, li fi'li ma yuzilul aqla, untuk berbuat satu perkara yang bisa menghilangkan ia akan akal.
wa nahwih dan seumpamanya akal, wa nahwahu dan seumpamanya akal. Bahkan laisa lahum illatun li fi'li ma yuzilul aqla li'annahu ay karena sesungguhnya artinya zalikal fi'la demikian perbuatan tersebut la yakunu minal masalik wala minal wasil munasib lil mukallafin. Karena sesungguhnya pekerjaan tersebut, pekerjaan yang bisa menghilangkan seumpama akal, itu tidak ada ianya perbuatan tersebut ataupun pekerjaannya minal masalik, itu bagian daripada jalan, wala minal wasil munasib. Dan itu bukan bagian juga daripada satu wasaf yang cocok ya lil mukallafin bagi para mukallaf. Jadi perbuatan yang menghilangkan akal itu bukanlah jalan hidup bagi mukallaf, dan itu juga bukan sebuah sifat yang relevan bagi kita para mukallaf. Fi dzikri dzalika kullih bara'atul istihlal, pada menyebut demikian seluruhnya demikian itu adalah bara'ah istihlal. Jadi di dalam lamatan buno ketika ada kata-kata dari atas anzal ahkam asyariyah fi kitabil azim wa bayyanaha bilisan nabiyil karim wa bil ijma'i salim wa bil qiyasil mustaqim. Sudah itu kita juga sebutkan lil umum wal khusus minan nas ajma'in falaysa lahum 'illatun li fi'li ma yuzilul aqla li'annahu la yakunu minal masalik wala minal wasil munasib lil mukallafin. Itu pada penyebutan setiap kosakata demikian itu adalah bara'ah istihlal, yang mana sama-sama telah kita ketahui bahwa bara'ah istihlal satu poin yang utama, yang penting dalam ilmu badi', yaitu menyebutkan sesuatu yang bisa mengisyar maksud, yaitu penulis ke depan. Maka ketika kita di atas tadi menyebutkan ada kata wasil munasib, itu merupakan bagian daripada masalikul illah. Ada juga kita sebut al-masalik, itu ada bab khusus nantinya, ada pembahasan masalikul illah, di dalamnya ada wasil munasib. Dan juga kita tadi menyebutkan yaitu khusus, umum, itu juga ada bab tertentu ke depan, ada bab masalah umum dan khusus, dan juga qiyas, ijma, dan sebagainya. Itu merupakan bara'ah istihlal, yang mana dalam ilmu balaghah merupakan di antara poin yang diharapkan ada dalam penulisan, dalam pembicaraan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bermula rahmat dan salam itu sampai di atas pangulai kitanya, terhemam pangulai kitanya Nabi Muhammad, dan juga di atas alnya Nabi, dan juga sahabatnya Nabi ajma'in, sekalian mereka itu sahabat. Jadi menyangkut dengan penyebutan ajma'in sudah kita jelaskan kemarin, tepat pada pada salawat yang sudah ada di dalam syarah Najmul Usul. Ini juga ada lagi penyebutan ajma'in dalam salawat dalam matan Najmul Usul. Sudah kita terangkan kemarin bahwa penekanan kata ajma'in sesudah salawat kepada sahabat itu adalah merupakan bisa kita katakan adalah ciri khas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak membeda-bedakan yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang min ahli bait ataupun yang bukan dari ahli bait, kita tetap semua memuliakan mereka, menjunjung tinggi, yaitu seluruh sahabat-sahabat sekalian. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sebagai dalil dari Al-Qur'an kepada kita segenap umat Rasulullah untuk berselawat kepada
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, telah berfirmanlah Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu, sesungguh Allah dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, itu berselawat mereka itu kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah memanggilkan yaitu orang-orang beriman, wahai mereka-mereka yang beriman, mereka itu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah mereka itu di atasnya Nabi, wa sallimu taslima. Jadi ayat tersebut yaitu perintah untuk berselawat kepada Rasulullah ini diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Cuman dalam mazhab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, selawat kepada Rasulullah secara umumnya adalah hukumnya mandub, yaitu sunat, bukan wajib, kecuali di dalam salat di ketika membaca tahiyat akhir. Yang selawat inan yang hukum wajib dalam salat ketika membaca tahiyat akhir. Di luar salat ya hukumnya sunat. Dan seyogianya terlebih ini di bulan Ramadan, seyogianya kita mengamalkan yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis beliau, man shalla alayya fi kitabin, bermula siman siapapun yang berselawat ia kepadaku dalam suatu kitab, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Siapapun, kata Rasulullah, yang berselawat kepadaku dalam sebuah kitab, maka senantiasalah malaikat itu akan beristighfar kepada orang tersebut selama kekalah namaku, kata Rasul, fi dzalikal kitab, di dalam demikian kitab. Amma ba'd, adapun sesudah basmalah, hamdalah, salah dan salam, fahadzal muhtasaru al-musamma binajmil usul hudan lil mubtadiin. Itu matannya dulu. Amma ba'd, fahadzal muhtasaru al-musamma binajmil usul hudan lil mubtadiin. Maka bermula ini muhtasar al-musamma yang dinamakan akan dianya ini muhtasar dengan pengepenan binajmil usul, dengan najmul usul, itu hudan, petunjuk, lil mubtadiin, bagi si mubtadi. Fahadzal muhtasaru al-musamma bin najmil usul hudan lil mubtadiin. Maka bermula ini muhtasar yang dinamakan dengan najmil usul, itu petunjuk bagi mubtadi. Yang pertama sudah kita terangkan kemarin tentang pemakaian lafaz haza. Di sini ada kata haza, hazal muhtasaru, musyaru ilaihi haza, sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, pada hakikat adalah syai'un mahsusun, perkara yang mahsus, yang bisa diindra, bisa dilihat. Nah, ini penulisan muhtasar dan usul juga seperti yang kemarin kita sampaikan, sama dengan penulisan syarahnya Najmul Usul, yaitu terlebih dahulu kita tulis isinya, pokok-pokok pembahasan, baru kemudian kita buat mukadimah. Nah, syarah Najmul Usul seperti demikian, matan Najmul Usul juga demikian. Maka hazal muhtasar ini bisa kita katakan musyaru ilaihinya adalah syai'un mahsus, karena isi pokoknya sudah terlebih dahulu selesai. Baru kemudian kita tulis mukadimah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita katakan seperti yang kemarin kita terangkan, bahkan ini lebih tepat,
walaupun isi muhtasar sudah dahulu selesai, baru kemudian kita tulis mukadimah, tetap pemakaian haza al-muhtasaru di sini tetap pemakaiannya ala majazih, bukan ala hakikatih. Kenapa? Karena yang hakikat musyaru ilaih sebenarnya adalah bukan segenap lafat-lafat yang telah terkumpul ratusan bahkan ribuan kosakata yang kita namai dengan ilmu usul, tetapi hakikat musyaru ilaih adalah ma'ani yang didalalah dari lafaz-lafaz tersebut. Jadi simpel je musyaru ilaih kan lafaznya, kan lafaz berarti yang mulai pandai misalkan kan dari definisi usul fikih, usulul fiqh hingga seterusnya sini sampai khatam, sebenarnya bukan itu musyaru ilaih, tetapi lah ma'ani yang dikandung le lafadznya. Maka yang namanya ma'ani adalah bukan syai'un mahsus. Ma'ani adalah bukan perkara yang bisa diindrawi, bukan perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera mata. Nah, maka walaupun penulisan isi daripada muhtasar sudah dulu selesai daripada penulisan mukadimah, maka pemakaian hazal muhtasar ini tetap ala majazih, karena hakikat musyaru ilaih adalah bukan lafaz yang nampak dengan mata yang kita lihat di kitab, tetapi hakikat musyaru ilaih adalah ma'ani yang didalalah oleh lafaz tersebut. Jadi lafaz sebagai dal, ma'ani adalah madlul. Jadi yang musyaru ilaih yang madlulnya, yang jadi kemanian. Nah, yang kedua, ketika kita sebutkan di matan hudan, hazal muhtasar al musamma bin najmil usul hudan, itu petunjuk lil mubtadiin, bagi para pelajar, mubtadiin fi hadal fanni, dalam ini fan, wa ghairihim, dan lain mereka itu mubtadiin. Nah, pada penyebutan kata hudan dalam syarah kita sebutkan fihil isnadul majazi mim babi ambatar rabiul baqla. Sabit padanya yaitu penyebutan fahadzal muhtasar al musamma binamil usul hudan, itu terjadi isnad majazi, termasuk bagian daripada bab ambatar rabiul baqla. Jadi saya rasa para pembaca Najmul Usul yang sudah belajar ilmu balaghah, terutama yang di daerah ada buat kitab Sawi, kitab Bayan, sudah paham dengan isnad majazi. Isnad majazi kemarin sudah kita terangkan sedikit bahwa isnad majazi dalam versi kitab Talkhis Imam Khatib Qazwaini ini berbeda dengan isnad majazi dalam kitab Miftah karangan Imam As-Sakaki. Walaupun kitab Talkhis adalah ringkasan dari kitab Miftah, tapi ini sudah menjadi ya sebuah kebiasaan, artinya tidak masalah ketika kitab yang diringkas dari satu kitab, tetapi kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Seperti Minhaj ketika diringkas dari Muharrar Imam Rafi'i juga ada sedikit perbedaan. Begitu juga dengan kitab Talkhis Imam Qazwaini ada sedikit perbedaan dengan asalnya, yaitu kitab Miftah Imam Sakaki, terutama di pembahasan isnad majazi. Seperti yang kita terangkan kemarin, ini kita ulang sedikit. Isnad majazi versi Imam Qazwaini itu lebih khusus karena beliau mendefinisikan isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi mahwalah.
Sedangkan Imam Sakaki mendefinisikan isnadu syai' ila ghairi mahwalah. Isnad hakiki bagi Imam Sakaki isnadu syai' ila mahwalah. Bagi Imam Qazwini isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila mahwalah. Jadi beda pada konsep musnad. Imam Qazwini musnad beliau mengkhususkan kepada dua. Yang pertama yaitu PI ataupun kalimat pada makna PI. Sedangkan Imam As-Sakaki beliau memilih umum isnadu syai'. Jadi musnadnya apakah PI ataupun ma fi ma'nahu ataupun ya bukan PI juga bukan ma fi ma'nahu. Jadi tidak beliau khususkan kepada PI dan ma fi ma'nahu. Efek khilaf seperti yang kita sampaikan kemarin ya, isnad ada 3 di sisi Imam Qazwini dan ada 2 di sisi Imam Sakaki. Nah, hudan di sini fihi al-isnadul majazi. Di situ ada terjadi isnad majazi mimbab termasuk daripada bab ambata Rabi' Bakla. Artinya contoh ambata Rabi'u al-Bakla di dalam kitab Bayan itu merupakan isnad majazi yang diisnad kepada sebab. Jadi dasarnya ambatallahu al-Bakla bir-Rabi'i. Allah Ta'ala telah menumbuhkan al-Bakla bir-Rabi'i dengan sebab hujan. Jadi dibuang fa'il dasar lalu diisnadkan sebab yaitu ar-Rabi'. Maka dikatakan ambatar Rabi'u al-Bakla. Telah dipertimah oleh ujian akan tumbuh-tumbuhan. Ini tidak masalah. Nah, karena yang penting secara akidah tidak masalah. Yang penting akidah kita tetap meyakini bahwa yang pertimah kayaknya Allah dengan sebab ujian. Jadi bak tutu tengok dekun ambatar Rabi'ul Bakla adalah majaz. Dasarnya ambatallahu al-Bakla bir-Rabi'i. Lalu dibuang lafaz Allahu, diisnadkan ambata kepada ar-Rabi'. Jadi tarkibnya ambatar Rabi'u al-Bakla. Itu isnad majazi yang jadi mula basahnya adalah sebab. Nah, pada tarkib matan najmul usul itu juga demikian. Hadal muhtasaru hudan lil muttaqin. Ini muhtasar hudan lil muttaqin, hudan lil mubtadiin. Ini muhtasar adalah petunjuk bagi para pemula, bagi para mubtadi dalam fan usul fikih. Nah, ini juga isnad majazi yang mula basahnya juga sebab. Jadi pada dasarnya yang menjadi fa'il asli adalah Allah. Bermula Allah itu yang memberikan petunjuk lil muqtadiin bagi para mubtadiin bi sababi hadal muhtasari. Dengan sebab ini muhtasar. Jadi Allah yang beri petunjuk dengan sebab dia muhtasar. Jadi Allah yang beri petunjuk kepada mubtadiin, orang yang baru bud usul fikih, beri petunjuk iaitu dalam memahami konsep-konsep dasar usul fikih dengan sebab membaca ataupun mempelajari mutalaah kitab Najmul Usul. Sama persis tarkib ini seperti dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bermula demikian Alkitab yaitu Al-Quran la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali padanya Al-Quran bahwa Al-Quran itu min indillah, memang wahyu daripada Allah, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu juga bagian daripada isnad majazi. Karena sebenarnya yang memberikan petunjuk bukanlah Al-Quran, tetapi Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk dengan sebab orang-orang bertakwa mengikuti Al-Quran. Jadi tarkib dasar bermula Allah itu yang memberikan petunjuk bagi orang yang takwa. Bi sababi zalikal kitab. Dengan sebab demikian Alkitab. Dengan sebab demikian Al-Quran. Jadi yang memberi petunjuk adalah Allah. Begitu juga matan fahadzal mukhtasaru al-musamma binajmil usul hudan.
lil mubtadiin. Itu maksud di situ isnad majazi mimbab ambata rami maklah, yaitu termasuk dalam mulabasah sebab. Jadi cara pegadih lagi puno boh pai dasar alenyan pedua bak penedua pai adalah sebab. Lil mubtadiin fi hadzal fanni wa ghairihim, juga muhtasar Najmul Usul petunjuk juga bagi ghairihim, bagi lain mereka itu mubtadiin. Bi hadzal baladil wasi', di ini balad yang luas. Bi hadzal baladil wasi', kita pakai kata wasi', seterusnya ke depan itu adalah bagian daripada saja. Coba perhatikan coba perhatikan ini sajanya. Amma ba'du fa hadzal muhtasaru al-musamma bi najmil usul hudan lil mubtadi'in bi hadzal baladil wasi' wa jama'tu fihi duraral lubbi wa jam'il jawami' fa farrahahum ma fihi hum ya'ishuna ma'ahu 'ala ad-dawami wal lami' wa hadafa minhu al-khilafa rauman litashili fayahsulu hifdzul jami'. Nah, itu sajaknya. Nah, kita kembali ke atas. Bihadzal baladil wasi'. Tadi muhtasar ini adalah petunjuk bagi mubtadiin yang ada di balad, di ini balad al-wasi' yang luas, di ini negeri yang luas. Ai al-Ashi, yaitu negeri Ashi, Aceh. Fihi juga isnadun ilal makan. Sabit pada demikian itu juga terjadi isnad kepada makan. Artinya sini juga mimbabil isnad majazi, tetapi mula basahnya bukan sebab, tetapi mula basahnya adalah daraf makan. Jadi mula basah kan sebab dalam perkara isnad majazi. Nah, daraf makan, daraf zaman, maf'ul bih, masdar, yang adalah mula basah. Artinya kalimat yang menjadi pengganti di ketika fa'il asli kita buang. Nah, ketika fa'il asli tabah, nya adalah kalimat yang tapedua. Bak penedua fa'il asli buno, nya yang kena dengan mula basah. Yang ke maf'ul bih, darah dama, darah makan, sebab, masdar. Nah, kah? Jadi ini barakun bihadzal balad wasi', nya adalah mula basah ji, tempat darah makan. Nya maksudkan fihi isnadun ilal makan. Jadi tabah fa'il asli, alanya tak isnad fi'i kepada ghair, yang ghairnya adalah makan, darah makan. Tak pedua bak penedua fa'il asli. Fa asluhu, maka bermula asalnya, tarkib asalnya, fadlullahi wasi'un fi hadzal balad. Bermula karunia Allah itu luah. Itu yang luas ianya karunia Allah fi hadzal balad, di dalam ini negeri. Jadi yang menjadi ternyata yaitu fa'il dasar adalah fadlullah. Karunia Allah. Karunia Allah yang wasi', yang dasar doi. Yang luah. Fi hadzal balad, di dalam ini balad. Jadi karunia Allah luah lanang groyo. Cuman tidak pakai isnad majazi, tapi nah yaitu fa'il dasar adalah fadlullah. Dia bab peneduk je, terpeduk adalah hadzal balad. Hadzal balad wasi', ini balad yang luas ianya balad. Jadi bab isnad yaitu wasi' kepada damir dalam yang iwo ke balad, nya adalah majad. Dasaroi isnad wasi' damir dalam yang iwo kepada fadlullah. Lagi bunuh, yaitu majad isnainan mula basah di adalah daraf
daraf makan. Kalau misalkan timbul pertanyaan, nah ini kita terangkan, mohon disimak. Semoga paham. Di pemirsa di rumah yang tidak paham, boleh untuk ditanyakan. Di dalam yang pertama, semenjak ini tidak kita lihat yang kemarin waktu kita baca khutbah syarah. Ini kita lihat di awal matan Najmul Usul dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkama fi kitabihil azim wa bayyanaha bilisani nabiyyihil karim wa bil ijma'is salim wa bil qiyasil mustaqim lil umumi wal khususi minan nasi ajma'in. فليس لهم علة لفعل ما يزيل العقل لأنه لا يكون من المسالك ولا من الوصف المناسب للمكلفين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المختصر المسمى بنجم الأصول hudan itu sudah satu kali tarkib majazi, yaitu di situ ada isnad majazi. Kemudian bihadzal baladil wasi' itu juga terjadi isnad majazi, cuman beda berarti dalam matan sudah 2 kali, dari tadi kita baca kitab sudah 2 kali ada kita temukan isnad majazi. Pertama yaitu pada kata hudan lil mubtadiin, yang kedua pada kata bihadzal baladil wasi'. Nah, perbedaan 2 tarkib di atas walaupun sama-sama yaitu isnad majazi. Yang pertama mulabasahnya sebab, hudan itu mulabasahnya sebab. Yang kedua baladil wasi' mulabasahnya adalah daraf makan. Nah, tadi kan sudah kita terangkan bahwa mulabasah itu ada 5. Yang pertama ada sebab, maf'ul bih, daraf damun, daraf makan, dan masdar ataupun maf'ul mutlak kan. Tadi sudah kita terangkan bahwa ini menjadi kalimat pengganti ketika fa'il asli sudah dibuang. Nah, ini perlu dicatat. Fa'il boleh dibuang ataupun tidak. Dalam satu kalimat, fa'il boleh dibuang ataupun tidak. Nah, jawabannya kalau kita baru belajar nahwu, maka di situ disebutkan bahwa fa'il tidak boleh dibuang. Fa'il tidak boleh dibuang. Nah, tetapi ketika sudah mempelajari ilmu balaghah, ilmu bayan, perihal isnad majazi, nah, di situ sudah dibicarakan bahwa fa'il boleh dibuang. Fa'il boleh dibuang. Tetapi tetap harus ada pengganti. Nah, mungkin kalau mau kita cocokkan dengan nahwu, bisa kita katakan seperti ini. Nahwu mengatakan fa'il tidak boleh dibuang, tidak ada sama sekali fa'ilnya. Nah, ketika kita belajar bayan, fa'il boleh dibuang, artinya fa'il asli boleh dibuang. Akan tetapi juga harus ada pengganti. Artinya memang tetap harus ada fa'il. Apakah fa'il asli ataupun fa'il non asli, bukan asli. Nah, pada permasalahan pembuangan fa'il yang asli, lalu ditetapkan fa'il yang tidak asli, disinilah yaitu pembahasan yaitu ulama bayan. Nah, disinilah pembahasan ulama bayan. Disinilah pembahasan ulama bayan pada pembahasan yaitu pembuangan fa'il asli. Misalkan kita sebutkan fama Zaidun fil laili. Telah bangunlah si Zaid di waktu malam. Ini kan fa'il asli adalah Zaidun. Fa'il asli Zaidun. Nah, dalam ilmu bayan ini dibolehkan untuk membuang lafaz Zaidun. Kama Zaidun fil laili, dibolehkan membuang lafaz Zaidun.
sebagai pengganti dari lafaz Zaidun, kita letakkan di situ kalimat lain yang menjadi fa'il juga, fa'il pengganti, yaitu di situ kalimat laili tadi, daraf zaman. Maka kita sebutkan qamal lailu. Dasar dari qama Zaidun fil laili menjadi qamal lailu. Telah bangunlah malam. Nah, ini termasuk dalam isnad majazi. Nah, ilmu bayan memberikan syarat-syarat tertentu. Bahwa ketika fa'il asli kita buang, ini kalimat yang boleh menduduki tempat fa'il asli ini tidak boleh sembarang kalimat. Yang pertama yaitu yang boleh menduduki tempat tersebut adalah dia sebab. Itu boleh. Seperti tadi, ambatallahu al-baqla birrabi'id. Allah telah menumbuhkan al-baqla dengan sebab hujan. Nah, ini sebab ini boleh menduduki posisi fa'il asli ketika kita buang fa'il asli. Kita buang Allahu, kita boleh katakan ambata ar-rabi'u. Ambata ar-rabi'u al-baqla. Yang kedua adalah maf'ul bih. Maf'ul bih boleh menduduki posisi fa'il asli yang sudah dibuang untuk menjadi isnad majazi. Tetapi dengan catatan, kalau maf'ul bih kita tempatkan di tempat fa'il asli yang sudah kita buang, baru nanti dikatakan isnad majazi dengan catatan bahwa fi'il itu tetap bina lil ma'ruf, jangan bina lil majhul. Kalau fi'ilnya kita bina lil majhul, maka ini isnad hakiki. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ketika kita buang fa'il, kita tempatkan maf'ul bih di tempat fa'il. Kita letakkan maf'ul bih di tempat fa'il. Nah, baru ini termasuk dalam isnad majazi ketika kalimat fi'il masih seperti sedia kala. Masih dia berbentuk bina lil ma'ruf. Kalau kita ubah bentuk fi'ilnya jadi bina lil majhul, maka isnad fi'il yang bina lil majhul kepada yang tadi dasarnya maf'ul bih, sekarang kita dudukkan dia di posisi fa'il, maka ini isnad hakiki. Isnad fi'il majhul kepada naib fa'il, ini isnad hakiki. Jadi baru menjadi isnad majazi. Kalimat fi'il masih seperti sedia kala, artinya masih dalam bina lil ma'ruf, tidak diubah menjadi bina lil majhul. Nah, yang ketiga yang boleh menduduki posisi fa'il asli ketika sudah kita buang, tadi ada sebab maf'ul bih, sudah itu ada daraf zaman. Seperti tadi, qama Zaidun fil laili. Kita buang Zaidun, bisa kita katakan qama lailu, telah bangunlah malam. Ini daraf zaman bisa menduduki posisi fa'il. Inilah yang maksud dengan dalam ta'rif isnad majazi, isnadu syai' ila ghairi isnadu fi'li aw ma fi manhu ila ghairi mahwalah. Ghairi mahwalah inilah sebab, maf'ul bih, daraf zaman, sudah 3. Yang keempat yang boleh menduduki posisi fa'il asli ketika fa'il dibuang itu adalah daraf makan. Daraf makan seperti kita katakan al-ma'u bermula air itu yang mengalir di dalam sungai. Air itu mengalir dalam sungai. Jadi untuk kita buang isnad majazi boleh kita buang fa'il dasar alma, kita buang air, lalu kita katakan bermula sungai an-naharu jarin. Bermula sungai itu yang mengalir ianya sungai. Padahal yang mengalir bukan sungai, tapi yang mengalir adalah air yang ada di dalam sungai. Jadi secara bahasa boleh kita sebutkan sungai yang mengalir. Ini bagian daripada isnad majazi, mula basahnya adalah daraf makan. Sudah 4. Kalimat yang bisa menduduki posisi fa'il asli. Sebab, maf'ul bih, daraf zaman, daraf makan, yang terakhir yaitu masdar. Ataupun yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa 5 ini bisa menduduki posisi fa'il? Artinya ketika fa'il asli dibuang,
maka kalau kita letakkan 5 kalimat ini, salah satu dari 5 ini, maka itu boleh dan dinamakan isnad majazi. Kalau kita isnad fi'il kepada fa'il asli, itu namanya isnad hakiki. Kalau kita isnad fi'il kepada fa'il yang bukan asli, artinya fa'il asli sudah kita buang, di posisi fa'il asli kita letakkan salah satu daripada 5 kalimat tadi, maka ini dinamakan isnad majazi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mesti 5 kalimat tersebut yang bisa menduduki posisi, bisa mengganti posisi fa'il asli? Kenapa hanya 5 kalimat tersebut? Jawabannya, yang pertama begini. Yang pertama, secara logika, fi'il ketika diisnadkan kepada fa'il asli dan itu dinamakan isnad hakiki. Pertanyaan logikanya, kenapa fi'il boleh diisnad kepada fa'il asli? Misalkan kita katakan qama Zaidun fil laili. Logikanya karena fa'il adalah pelaku fi'lun. Jadi fa'il adalah urang pubut buat. Makanya kan na kesesuaian. Jadi kan ya isnad barang kau fi'ilnya isnad kepada fa'il. Kan barang kau kan, karena ini adalah na munasabah. Na kesesuaian, karena fa'il adalah pelaku fi'lun. Nah, fa'il adalah pelaku fi'lun. Simpelnya bisa dikatakan bahwa tidak ada fi'lun tanpa fa'il. Tidak ada qiyam tanpa Zaid. Misalkan, kalau pelakunya Zaid. Artinya qiyam adalah satu wasaf yang ada pada Zaid. Dia yang melakukan qiyam. Ada munasabah. Nah, kalimat yang limang boh dengan sebab, darah damung, darah makan, maf'ul bih, masdarnya adalah kalimat-kalimat juga yang hampir mendekati posisi seperti posisi fa'il. Artinya sebagaimana fa'il ada mulabasah, ada kesesuaian, ada hubungan dengan fi'il, min haitsu fa'il adalah pelaku fi'lun, maka 5 kalimat tadi juga ada hubungan dengan fi'il. Sebab darah damun, darah makan, maf'ul bih, masdarnya adalah ada kaitan erat dengan fi'il. Dia ada hubungan dengan fi'il. Sebagaimana fa'il ada hubungan dengan fi'il dan dia yang paling erat hubungannya, maka 5 kalimat ini juga ada hubungan dengan fi'il walau tidak seerat hubungannya seperti hubungan fa'il dengan fi'il. Logikanya begini. Sebab kenapa dia boleh diisnadkan fi'il kepada sebab? Seperti tadi kita sebutkan hudan ataupun Ar-Rabi, Ambatar Rabi Al-Baqla. Kenapa boleh diisnadkan fi'il sebab? Karena sebab ada ta'alluq, ada mulabasah dia, ada munasabah, ada hubungan, ada kaitan erat dengan fi'il. Dari segi satu-satu fi'il, satu-satu perbuatan, itu akan terjadi dengan satu sebab. Itu kaitannya. Kan ini secara umum sama dengan fa'il. Fa'il ada kaitan dengan fi'il dari segi bahwa fi'il itu terjadi ya dari si fa'il. Artinya dia pelaku fi'lun. Ketika ada kebakaran, maka ada pembakarnya. Nah, dia kan ada ta'alluq, ada hubungan antara fi'il dengan fa'il kan? Sebab juga demikian. Sebab juga ada hubungan dengan fi'il. Kebakaran itu ada hubungan dengan sebab. Artinya apa? Artinya perbuatan bakar itu terjadi karena ada unsur sebab. Maka sebagaimana fa'il ada sebab, ada ta'alluq, ada hubungan dengan fi'il, maka sah fi'il isnad kepada fa'il, maka demikian juga sebab ada hubungan dengan fi'il, maka dengan demikian otomatis juga fi'il sah diisnad kepada sebab. Karena sebab juga memiliki hubungan dengan fi'il. Cuman ketika diisnad si fi'il kepada fa'il itu isnad hakiki, ketika diisnad fi'il kepada sebab itu isnad majazi. Ya, ini poin penting perlu dicatat bahwa ta'alluq hubungan antara sebab dengan fi'il, artinya husulul fi'li, terjadinya satu perbuatan itu rata-rata diawali dengan satu sebab. Dan itu memang sudah menjadi satu sunatullah.
Artinya dunia ini, alam ini berlaku hukum kausalitas, sebab musabab. Artinya tetap ada sebab untuk ada satu musabab. Cuman kita Ahlussunnah mengiktikadkan bahwa yang menciptakan sebab itu Allah, yang menciptakan musabab itu juga Allah. Nah, yang kedua yaitu daraf makan. Daraf makan, kenapa fi'il boleh diisnad kepada daraf makan? Artinya kenapa daraf makan bisa menduduki posisi fa'il ketika sudah dibuang, bisa daraf makan diletakkan di posisi fa'il sehingga fi'il bisa diisnad kepada daraf makan. Ini logikanya. Logikanya karena satu perbuatan itu juga ada ta'alluq dengan makan, dengan tempat. Satu perbuatan itu ada hubungan dengan daraf makan, dengan tempat. Artinya tidak akan terjadi satu perbuatan di luar satu tempat. Artinya tetap satu kejadian itu ada tempatnya. Kebakaran, pertama pasti ada pelaku, yang kedua ada sebab, yang ketiga ada tempat. Di mana? Artinya satu kejadian sudah logika ketika diawali dengan pertanyaan di mana kejadian itu. Nah, tempatnya ya di rumah, di tempat, di satu desa, di satu kota, terserah. Yang sudah pasti tidak bisa ditasawurkan kalau satu kejadian tanpa tempat, itu tidak bisa. Pasti satu fi'lun yang sudah terjadi itu pasti ada tempatnya. Cuman kadang-kadang orang yang kita tanya tidak tahu di mana tempatnya. Tapi yang sudah pasti tempatnya ada. Nah, hubungan antara fi'il dengan daraf makan, dengan tempat. Artinya satu fi'il, satu perbuatan, tidak bisa melepaskan diri dengan yang namanya tempat, dengan yang namanya ruang. Nah, daraf damun juga demikian. Hubungannya itu fi'il dengan daraf damun, ya karena satu perbuatan juga tidak bisa terlepas dari waktu. Ketika kebakaran sudah terjadi, pasti ada waktunya. Kapan? Apakah itu pagi, siang, malam, jam 2, jam 3, terserah. Pokoknya tetap di dalam lingkaran waktu. Satu kejadian tetap tidak terpisah dari waktu. Bisa kita tanya kapan? Kapan kejadian itu terjadi? Nah, karena daraf makan tadi, daraf zaman, sebab, maf'ul bih juga demikian, ada kaitan erat dengan fi'il, maka sah 5 kalimat ini, daraf damun, daraf makan, sebab, fi'il, masdar, sah hotelegen diisnad kepada isnad fi'il kepada kalimat limang boh yang bahkan karena na ta'alluq, na hubungan, na mulabasah. Sebagaimana fi'il na mulabasah dengan fa'il. Cuman yang paling berat ta'alluq adalah, yaitu yang paling berat hubungan lah ta'alluq fi'il dengan fa'il. Hubungan fi'il dengan fa'il yang paling erat. Maka dia isnad hakiki. Tapi kelimang bohnya, ini walaupun hanya seerat lagi hubungan, lagi ta'alluq fi'il dengan fa'il, tapi jika na hubungan, maka sah juga di isnad, tetapi dinamakan dengan isnad majazi. Menalah kira-kira logikanya, kenapa mesti limang boh kalimatnya. Yang juta isnad fi'il ke limang bohnya sagai, ketika tabuang fa'il asli. Sehingga ta lanjut lah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ulida bil Makkatil Mukarramah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dufina bil Madinatil Munawwarah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu abihi Sayyidu Abdillah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ismu ummihi Sayyidatu Aminah. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala ummati inda wiladati. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu fi hayatih. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu ba'da wafatih. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbu ummatahu daiman fi qalbih. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kanat risalatuhu lil arabi wal ajam. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalul khalqi wa sayyidul anam. Ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad narju syafa'atahu yaumal qiyamah.
يا رب صل وسلم على سيدنا محمد اغفر لنا يا ربنا بجاه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله يا رب صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين